warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai teori belajar Gestalt. Di kelompok 5 ini ada anggota teori belajar Gestalt, yaitu saya sendiri Vina Alfiona, NIM 65, teman saya Mbak Wafik Fitriani, NIM 68, dan yang terakhir adalah Mbak Octavia Tustofa, NIM 138. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 mendapatkan materi mengenai teori belajar Gestalt. Mari kita belajar dan membahas bersama-sama pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pengertian teori Gestalt. Gestalt is a method of information acquisition. Insight adalah pemahaman dalam berbagai situasi permasalahan terhadap hubungan antar bagian yang menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Gestalt teori adalah salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas fenomen dalam psikologi Gestalt. Teori Gestalt adalah berpusat bahwa apa yang dipersepsi itu merupakan suatu kebulatan, suatu unity atau suatu Gestalt. Jadi di dalam teori Gestalt ini adalah membahas keseluruhan yang suatu gejala atau tingkah laku atau yang ada itu dibahas secara menyeluruh satu kesatuan dan unity. Itu yang dinamakan teori Gestalt. Pengertian teori Gestalt. Lalu di teori Gestalt itu ada tokoh-tokoh teori Gestalt. Nah, siapa sih tokoh-tokoh di teori Gestalt itu? Langsung saja kita bahas dan pelajari bersama-sama. Perintis langsung psikologi Gestalt ialah von Ehrenfels dengan karyanya Über Gestalt Qualisation 1890. Lalu orang yang dipandang benar-benar sebagai pendiri teori Gestalt itu ada yang pertama Max Wertheimer, yang kedua Wolfgang Kohler, dan yang ketiga adalah Kufka. Lanjut ke penjelasan yang akan dijelaskan oleh Mbak Wafik Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori Gestalt. Yang pertama ada Max Wertheimer yang meneliti persepsi yang terintegrasi dalam gerak. Dia juga sebagai pendiri di psikolog Gestalt bersama Wolfgang dan juga Kafka. Kemudian yang kedua yaitu Wolfgang Kohler yang meneliti tentang insight pada simpanse. Dia juga bereksperimen pada kera dan juga ayam yang berkaitan dengan belajar. Kemudian yang ketiga ada Kafka yang menguraikan secara rinci mengenai hukum-hukum persepsi. Dia sebagai penulis artikel teori Gestalt. Kemudian teori yang dicetuskan menurut aliran Gestalt ada satu hukum pokok, yaitu ada hukum Prägnanz, yaitu suatu prinsip yang menyatakan kecenderungan terhadap apapun yang dipandang untuk menerima kemungkinan kondisi yang paling baik. Hukum Prägnanz digunakan sebagai petunjuk prinsip dalam mempelajari persepsi belajar dan ingatan. Nah, ini ada 3 hukum tambahan, yaitu yang pertama ada hukum kesamaan, hukum kedekatan, ada hukum ketertutupan. Nah, yang pertama yaitu hukum kesamaan. Kita tahu bahwa dalam melakukan pengamatan, maka objek yang punya kemiripan ini satu sama lain akan diorganisir atau akan dikelompokkan ke dalam satu persepsi. Nah, kemudian ada hukum kedekatan. Hukum kedekatan ini adalah kita saling berdekatan dalam waktu atau satu tempat yang sama yang cenderung dianggap sebagai suatu totalitas atau satu unit persepsi. Nah, yang terakhir ada hukum ketertutupan, bahwa kita mempunyai tendensi untuk melengkapi pengalaman yang tidak lengkap agar menjadi lebih
berarti, agar menjadi hal-hal itu lebih berarti dalam ingatan kita yang cenderung akan membentuk kesan totalitas di otak atau di memori kita. Oke, selanjutnya ada penerapan metode Gestalt. Ada 3, yaitu dalam bidang kurikulum, dalam bidang mengajar, dan juga bidang didaktik metode. Yang pertama, dalam bidang kurikulum. Dalam tingkatan yang rendah disusun kurikulum dari suatu kesatuan yang utuh. Di sini kita diajarkan sebagai guru diajarkan yang pokok-pokok secara garis besar. Di tingkat yang lebih tinggi, kesatuan itu diberikan lagi, tetapi dibahas lebih mengarah ke bagian-bagian yang lebih mendalam atau lebih rinci gitu. Nah, sedangkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, kesatuan tersebut tetap digunakan, tetapi dibahas menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih mendalam lagi. Nah, kemudian yang kedua, dalam metode mengajar, guru harus pandai mengajar seperti mengatur strategi agar murid-muridnya tidak bosan, membuat siasat, bagaimana cara mengajar untuk menimbulkan pemahaman atau insight oleh murid sendiri tanpa murid merasa digurui secara langsung. Nah, metode ini terkenal dengan metode problem solving atau memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, dalam bidang didaktik metode. Nah, khususnya belajar membaca menulis seperti mengeja buku, entah membaca materi atau membaca novel atau membaca apapun itu materi atau kita menambah wawasan. Guru masih menggunakan metode ini sampai sekarang. Semuanya ya sepertinya masih menggunakan metode ini. Padahal pemerintah itu udah mengeluarkan metode SAS, Structural Analysis Synthesis. Tapi kebanyakan dari guru-guru zaman sekarang itu masih memberikan kita pelajaran seperti disuruh membaca, disuruh menulis, mengeja buku, dan itu pun masih berlaku di SD atau TK. Itu sangat masih berlaku ya, karena proses menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, yaitu ada kelebihan teori Gestalt. Untuk kelebihan teori Gestalt ini yaitu salah satunya menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir aktif, karena teori Gestalt ini mengajarkan kepada peserta didik untuk selalu berpikir aktif atau berpikir mandiri dalam menyelesaikan setiap permasalahannya yang dihadapi. Untuk yang kedua yaitu kurikulum dirancang sehingga memungkinkan terjadi suatu pengetahuan dan juga pemahaman yang dapat dikonstruksikan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu peserta didik mampu secara aktif menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi tidak orang lain yang mencarikan cara belajarnya yang sesuai dengan peserta didik, tetapi diri mereka sendirilah yang dapat menemukan cara belajar yang baik atau yang sesuai dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu ini ada menurut Tyler pada tahun 1996 dalam salah satu bukunya yang berjudul Nurhayati, bahwa Tyler mengatakan bahwa adanya suatu upaya belajar kognitif dalam rancangan belajar ini dapat membuat siswa dengan mudah melakukan gagasannya dengan bahasanya sendiri. Jadi ketika seorang peserta didik itu dengan mudah mengemukakan sebuah gagasan dengan bahasanya sendiri, tentunya mereka akan merasa nyaman dalam mengutarakan atau menyampaikan setiap permasalahan atau gagasannya itu sendiri. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran dan juga pengajaran.
Jadi di sini ada 5 implikasi, di antaranya yaitu yang pertama, pengalaman tilikan atau insight. Jadi apa itu pengalaman tilikan? Pengalaman tilikan atau insight ini memiliki sebuah peranan penting dalam peserta didik, di mana pengalaman tilikan ini atau pengalaman insight ini merupakan suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik dalam mengenal unsur-unsur yang berkaitan dengan objek atau suatu peristiwa. Yang kedua, yaitu ada pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna ini merupakan suatu unsur penunjang bagi pengalaman tilikan atau pengalaman insight, di mana unsur ini akan menjadi sebuah cara dalam mengidentifikasi dan juga mengembangkan alternatif yang berkaitan dengan suatu pemecahan masalah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada perilaku bertujuan atau purposive behavior, yaitu perilaku ini terarah pada suatu tujuan, tetapi tidak hanya timbul dari suatu stimulus atau respon, tetapi timbul juga karena ada kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prinsip ruang hidup atau life space. Jadi prinsip ruang hidup ini menjelaskan antara keterkaitan suatu perilaku individu dengan lingkungan dari individu tersebut. Jadi alangkah baiknya atau hendaknya suatu materi yang diajarkan itu memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan lingkungan dari setiap individu peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada transfer dalam belajar, di mana ada sebuah pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran ke situasi yang lain. Dan alangkah baiknya atau oleh karena itu guru itu hendaknya dapat membantu setiap peserta itu menemukan prinsip-prinsip pokok dari setiap materi yang diajarkan. Jadi begitulah beberapa penjelasan dari kelompok kami mengenai teori Gestalt. Di sini kami ingin meminta maaf apabila dalam kami membawakan materi banyak sekali kesalahan. Dan juga kami ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.